Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Laila Nur Cahyani dari kelas PAI 6A dengan NIM akhir 35. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab mengenai 4 soal UAS fikih pembelajaran MA. Mari kita bahas soal yang pertama. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian fikih secara etimologis dan terminologis beserta pembagian hukum fikih. Jadi, secara etimologis, fikih itu berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti memahami secara mendalam. Jadi, fikih itu bukan hanya mengetahui tetapi memahami secara benar dan mendalam suatu persoalan. Sedangkan secara terminologis, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah atau praktis, berdasarkan dalil-dalil terperinci, yaitu seperti Al-Quran, hadis, ijma, ataupun qiyas. Pembagian hukum fikih itu ada dua, yaitu yang pertama ada hukum taklifi dan hukum wadai. Yang pertama yaitu hukum taklifi, berisi tuntutan yang diberikan kepada mukallaf atau orang yang dibebani hukum. Hukum taklifi ini ada 5 macam, yaitu yang pertama ada wajib. Wajib itu merupakan perbuatan yang harus dilakukan dan apabila tidak dilakukan maka ia akan memperoleh dosa. Sedangkan yang kedua itu ada sunnah. Sunnah ini perbuatan yang dianjurkan, apabila dilakukan ia akan memperoleh pahala dan apabila tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, yang ketiga ini ada mubah. Mubah ini perbuatan yang boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan. Nah, yang keempat itu ada makruh. Perbuatan ini sebaiknya tidak dilakukan. Apabila dilakukan itu tidak akan berdosa. Kemudian yang terakhir itu ada haram. Haram itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Apabila dilakukan, ia akan memperoleh dosa. Sedangkan yang kedua yaitu ada hukum wadai. Hukum wadai ini adalah hukum yang menjadi sebab, syarat, penghalang, ataupun sah atau tidaknya suatu ibadah. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Sifat hukum Islam, yaitu ada universalitas dan fleksibilitas. Menurut saya, salah satu keistimewaan hukum Islam yaitu bersifat universal dan fleksibel. Maksudnya di sini adalah universal itu berarti hukum Islam itu berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh tempat, waktu, maupun suku bangsa. Nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, menjaga kehidupan, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta itu akan relevan kapanpun, dimanapun, dan akan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Selain bersifat universal, hukum Islam juga bersifat fleksibel. Fleksibilitas ini tampak pada kemampuan hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan melalui proses ijtihad para ulama. Saat ini muncul berbagai perkembangan seperti transaksi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, bank syariah, serta penggunaan teknologi modern pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Semua perkembangan tersebut itu dapat dikaji melalui fikih kontemporer, sehingga Islam itu dapat memberikan solusi bagi permasalahan seiring dengan perkembangan zaman. Menurut saya, perpaduan antara sifat universalitas dan fleksibilitas itu menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang bersifat relevan.
Prinsip-prinsip dasarnya itu tetap terjaga, namun penerapannya itu dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan konsep dasar ibadah dari tinjauan dogmatis, psikologis, dan sosiologis. Jika ditinjau dari aspek dogmatis, ibadah itu adalah bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Pelaksanaan ibadah ini sendiri tidak boleh dilakukan sesuai dengan keinginan hati, tetapi harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah. Misalnya seperti tata cara pelaksanaan sholat, zakat, haji itu sudah disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam. Kita tidak boleh mengubahnya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita harus melakukannya sesuai dengan yang sudah tertera dalam ketentuan Islam. Selanjutnya, dari aspek psikologis, ibadah itu dapat memberikan dampak positif bagi kondisi kejiwaan seseorang. Seseorang yang rajin beribadah itu akan memiliki hati yang lebih tenang, lebih sabar, mampu mengendalikan emosi, serta memiliki rasa syukur yang tinggi. Misalnya, sholat itu mampu memberikan ketenangan batin pada seseorang, dan puasa itu dapat menjadi melatih untuk kita menjadi seseorang yang sabar dan dapat mengendalikan diri kita. Kemudian dari aspek sosiologis, ibadah itu memiliki peran besar dalam aspek sosial. Contohnya seperti sholat itu mengajarkan tentang persatuan dan kebersamaan. Kemudian ada zakat. Zakat itu mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan dengan orang miskin. Kemudian ada ibadah kurban yang dapat menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Dan ada juga ibadah haji yang dapat menumbuhkan tali persaudaraan terhadap seluruh umat muslim dari berbagai negara. Dengan demikian, ibadah itu tidak hanya memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah atau hablum minallah, tetapi ibadah itu juga dapat memperbaiki hubungan antara manusia dengan sesama manusia atau hablum minannas. Baiklah, kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern, serta berikan contoh permasalahan yang berkembang pada saat ini dan berikan pemecahan masalahnya. Menurut saya, ilmu fikih dan ilmu pengetahuan modern pada saat ini itu memiliki hubungan yang saling melengkapi. Ilmu pengetahuan itu dapat menghasilkan berbagai penemuan dan teknologi baru yang dapat memudahkan bagi kehidupan manusia. Sementara fikih itu memberikan pedoman hukum agar pemanfaatan teknologi tersebut itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Saat ini perkembangan teknologi itu berkembang sangat cepat. Salah satu contohnya itu ada artificial intelligence atau AI. Pemanfaatan AI ini sudah menyebar luas, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, maupun digunakan untuk penyusunan dokumen.
Itu tadi jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat salah dan kurang kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.